awitna dedesan ka ayeuna booming-boomingna. Udah. Jadi yang rekam satu buat foto aku sama bapak, satu lagi Kurang sejarah singkat banyak. Adina ya. Iya. Ini semua. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malaus mah teh. Lamun baheula barudak teh. Hayang jauh terbang ke Malaus mah gitu teh. tapi kuliahnya di Cirebon bapak. Kuliahna Cirebon? Alhamdulillah urang pedar sejarah bumi alit teh nya sareng nyangkuna. Urang ti kawitan bae. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti jadi fakultas Ya, In. Usuluddin. Bonnya. Ayeuna tos CF nya kan semester saenya keut. Janten mudah-mudahan sasi ayeuna. Thanks. Ayeuna buang kanggo nyusun skripsi nu ayeuna jasa kaanggo jasa enggal disuda ketok palu sarjana. Amin ya Allah. Tahu anu diatur tentunya. Amin. Agar maklum di sini adalah namanya bumi alit ya. Bumi alit bukan pemakaman, bukan pekuburan. Itu bukan Pak. Tapi bumi alit adalah tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Iya, kayak krius, terus cheese yang kayak gitu kan. Peninggalan Kalkun Panjalu, Eyang Borosmora atau Eyang Sehatul Iman. Yang menurut sejarah Panjalu, Eyang Borosmora itu adalah diislamkan oleh Eyang Sayyidina Ali di Mekah. Cerita singkatnya begini, Panjalu adalah dulu kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Cakradewa. Eyang Cakradewa punya anak 6. Kesatu Lembu Sampurur II. Lembu Sampurur II pindah ke Tatar Sumedang, Gunung Tampomas. Kerajaan waktu itu diserahkan kepada anak yang pertama, yaitu kepada Eyang Lembu Sampurur II. Namun Lembu Sampurur II pindah ke Tatar Sumedang dan gantinya adalah anak yang kedua, yaitu Eyang Borosmora. Namun sebelum Eyang Borosmora diisrenan menjadi Raja Panjalu gantinya bapaknya, beliau disuruh oleh bapaknya harus mencari ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu yang sejati. Karena Eyang Cakradewa sudah cek Sundaman weruh sadurung winara, tahu bakal ke depan ya, makanya Eyang Cakradewa memerintahkan kepada anak yang kedua, yaitu kepada Eyang Borosmora, supaya sebelum beliau diistilahkan menjadi Raja Panjalu ganti bapaknya harus mencari ilmu dulu. Ilmunya apa? Ilmu yang sejati, belum ada Islam. Nah, Itu setelah, tuh sekitar abad berapa Pak? Kalau boleh tahu sekitar abad berapa? Tahunnya berapa tahun? ya, Dulu tuh berapa tahun yang lalu gitu? Atau Berapa Masehi, abad, Pak? Berapa abad yang ya lalu? nanti ya. Ya. Ya, dah. Iya Pak. Baik. Ya, Eyang Cakradewa memerintahkan kepada anak yang kedua untuk mencari ilmu yang sejati. Nah, kepada Eyang Borosmora ya, untuk ganti Raja Panjalu. Nah, sebelum berangkat, Eyang Borosmora diberi tugas untuk mencari ilmu yang sejati. Yang kedua, Eyang Borosmora diberi gayung bolong oleh bapaknya. Nanti kalau pulang ke Panjalu lagi ke kerajaan di Daya Luhur, nanti harus membawa air di gayung bolong dengan tidak bocor. Dengan tidak bocor itu tugas Eyang Borosmora tuh. Nah, Eyang Borosmora terus pamit kepada ibu bapaknya dan berangkat untuk mencari ilmu yang sejati. Tapi di Pulau Jawa di sini nggak ada orang-orang yang ilmunya tinggi oleh Eyang Borosmora didatangi dan diminta ilmunya, tapi bukan itu yang dituju. Setelah itu Eyang Borosmora mujas medik dan ada petunjuk harus pergi ke Mekah. Eyang Borosmora lalu pergi ke Mekah. Di Mekah bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ternyata kakek itu adalah Sayyidina Ali. Nah, Eyang Borosmora terus menghadap kepada kakek itu, kepada Eyang Sayyidina Ali,
pada waktu itu tahun 650 Masehi. Oh, oke. Jadi Ayah Borosora pergi ke Mekah, Mm-mm. bertemu dengan seorang kakek, ternyata kakek itu adalah Sayyidina Ali, masih sahabat kangjeng Nabi yang keempat, mantu. Nah, karena yang lebih wafat tahun 632. Jadi Eyang Sina Ali masih ada. Terus itu Eyang Borosora menghadap kakek itu dan beliau menceritakan bahwa beliau sedang mencari ilmu yang sejati. Alhamdulillah oleh kakek-kakek itu oleh Eyang Sina diterima dan beliau dibawa ke tempat Eyang Sina Ali. Nah di sana Eyang Borosora terus diislamkan. Eyang Borosora diislam tahun 650 menurut sejarah itu ya. Nah selanjutnya Eyang Borosora setelah diislamkan, Eyang Borosora belajar agama Islam langsung gurunya atau bimbingan dari Eyang Sina Ali. Setelah cukup Eyang Borosora permisi pulang ke Panjalu karena ditunggu oleh bapaknya untuk mengganti Raja Panjalu. Nah, sebelum pulang Eyang Borosora diberi cenderamata oleh Eyang Sina Ali. Apa cendeраmatanya? Pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian kain ihram. Dan diberi tambahan nama yaitu Eyang Syekh Abdul Iman sudah Islamnya. Oh, jadi dulunya Raja Borosora Ya. sekarang Ditambah jadi oleh Syekh Abdul Iman. Abdul Iman. Ya. Nah, itu sudah diberikan cenderamata yaitu pedang, cis, dan seperangkat. Nah, karena beliau membawa gayung bolong dari sini oleh bapaknya harus membawa air nanti pulang dengan tidak bocor. Maka Eyang Borosora mohon petunjuk dari Sina Sayyidina Ali. harus dari mana ini membawa Caranya air di gayung gimana bolong gitu? ya. Iya. Alhamdulillah yang Sina Ali menyuruh ciukeun namanya di gayung bolong. Kedep. Ciukeun gayung bolong di sumur Jangjang. Yang Borosora pergi ke sumur Jangjang, gayung bolong disiukeun dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah, air Jangjang di gayung bolong tidak bocor. Tidak bocor, Pak. Jadi nemu itu air cukup. Itu kekuasaan Allah ya. Iya. Alhamdulillah yang Borosora terus pulang lagi ke sini Dengan ke bawa kerajaan. gayung gitu. Ya, cenderamata dibawa, kayak Ilmu dapat ya. Terus kerajaan masih di Daya Luhur atau Karang Luhur ya, 7 kilo dari sini. Datang ke Panjalu, bapaknya masih ada, Ayang Cakradewa, menunggu kedatangan anaknya yang sedang disuruh mencari ilmu yang sejati. Nah, beliau datang ke bapaknya, ke kerajaan masih di Daya Luhur atau nanti Karang Luhur, sama aja ya. Nah, di sana Eyang Borosora menceritakan bahwa yang ditugaskan mencari ilmu yang sejati itu adalah ilmu agama Islam yang bisa menyelamatkan kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terus tandanya beliau sudah Islam, sudah berguru dari Eyang ya diberi cenderamata yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian kain ihram, dan diberi tambahan nama yaitu Eyang Syekh Abdul Iman. Air Jangjang, air Jangjang di Mekah yang dari Mekah yang di gayung bolong tidak bocor adalah air Jangjang dari Mekah. Nah selanjutnya Eyang Borosora dilantik atau diisrenan gitu ya, menjadi Raja Panjalu gentos bapana. Nah selanjutnya Eyang Borosora ditugaskan oleh Eyang Borosora, Eyang Sina Ali. Bukan. Selanjutnya Eyang Borosora setelah diislamkan, kerajaan masih di Daya Luhur. Cuman kalau dulu batu-batu unggul, itu acara ayeuna gedung. Nah ada bekas sembahyangnya Eyang Borosora yaitu batu panjang. Oh di sana. Ya di sana. Di sudut ya di sudut itu bekas sembahyangnya Eyang Borosora. Di bumi alit Bapak? Ya. Di bumi alit. Iya di sana. Nanti boleh kita lihat atau jangan? Ya udah. Gak apa-apa. Boleh nanti kalau sudah tamat ya. Siap Pak. Baik Pak, baik. Oke. Nah, selanjutnya Eyang Borosora melaksanakan syariat agama Islam sesudah diislamkan menjadi Raja Panjalu. Ada bekas sembahyang beliau lewat itu sudah diperiksa ya, diteliti oleh ahli sejarah ya, Profesor Nina dari Jakarta ya, itu. Profesor siapa Pak? Bu Nina. Oh dari Jakarta. Ya, itu. Nah selanjutnya Eyang Borosora diperintahkan lagi oleh bapaknya
untuk memindahkan kerajaan dari Karangluhur atau Dayeuhluhur ke Pasir Jambu. Pasir Jambu mana tuh? Pasir Jambunya jadikan keraton, Legok Jambunya harus dibendung. Nah, Apa tuh maksudnya? air Janjang yang dari Makkah campurkan di Legok Jambu yang sudah dibendung. Yang sekarang Legok Jambu itu menjadi Situ Panjalu. Iya, yang di sana. Itu Legok Jambu tadinya. Oh, namanya tuh Legok Iya, Jambu. Legok Jambu. Pasir Jambunya dijadikan keraton, tempat Keratonnya pemerintahan yang mana? di tengah danau. Oh iya, Ya. pas nyampu Iya, ke sana. itu Iya. Pasir Jambu tadinya. Ya, Pasir kerajaan Jambu sama di sana. Legok Jambu gitu. Iya, iya. Kerajaan di sana di Pasir Jambu. Nah, Eyang Borosora setelah memindahkan kerajaan dari Dayeuhluhur atau Karangluhur ke Pasir Jambu, Eyang Borosora misinya syiar agama. Jadi Hoyong Menyebarluaskan, Booming. menyebarluaskan. sudah Islam. Iya, menyebarluaskan. Ya, sebelum berangkat Eyang Borosora, sebelum berangkat syiar agama, Eyang Borosora menyerahkan kerajaan kepada anak yang pertama. Eyang Borosora itu punya anak dua. Yang satu Eyang Haryang Kuning, yang kedua Eyang Haryang Kancana. Sebelum berangkat menyebarkan agama Islam, Eyang Borosora menyerahkan kerajaan kepada anak yang pertama, yaitu kepada Eyang Haryang Kuning. Kerajaan di tengah danau. Oh yang itu. Ya. Eyang Haryang Kuning gak lama jadi raja. Beliau wafat dimakamkan di Kapunduhan, 1 kilo dari sini. Wafatnya tahun berapa itu Pak? Tahun itu juga, udah gak lama Pan jadi rajanya tahun 650. 650 650. Masih mungkin, ya kemungkinan. kemungkinan itu Ya. tidak ada tanda-tanda. Iya, Ya. Berapa tahun tidak, intinya masih Cuma nih. ada patokan, Kurang lebih ada segitulah. Eyang Borosora menyebarkan agama Islam atau jadi raja Panjalu tahun 650. Iya. Itu menjadi yang diislamkan atau jadi Islam tahun 650. Iya. Jadi di bawahnya yang Islam ke Panjalu itu yaitu tahun itu. Kesananya enggak ada. Ya kurang tahu lah. Nah, selanjutnya yang Borosora setelah menyerahkan kerajaan kepada anak yang pertama, beliau berangkat menyebarkan agama Islam. Ya. Terutama di mana berangkatnya? Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Ya daerah-daerah yang itu aja ya dalam ada sejarahnya dari sini ke Sukabumi. Di sana menyebarkan agama Islam. Terus cuman ada bekasnya saja. Dan namanya di Sukabumi ya namanya Eyang Jampang Manggung. Eyang Jampang Manggung. Jampang Manggung. Nah, terus pindah ke Jampang Tengah. Di sana namanya Eyang Aulia Susuhunan. Pindah ke Banten, namanya Eyang Syekh Pamarayang. Pindah ke Sumatera, Lampung, namanya Eyang Prabu Mulih. Pindah ke Padang, namanya Eyang Syekh Alipin. Pindah ke Kalimantan, Kutai Kartanegara, namanya Eyang Cakramika, dan banyak-banyak lagi ya. Oh, jadi yang namanya itu beda-beda gitu. Oh, Raja Borosora itu berarti terus pindah-pindah tuh Iya. namanya diganti lagi ganti Nah, lagi. Iya, berbeda-beda gitu. Iya. namanya Setiap Iya, diganti-ganti. setiap tempat tuh Cuman berbeda-beda. ada bekasnya saja. Iya, Ada Ya. ada iya. Nah, setelah tua menyebarkan agama Islam, Eyang Borosora pulang lagi ke sini. Panjalu. Nah, sebelum wafat, Eyang Borosora amanah Iya, berpesan. pada anak cucunya. Sebelum wafat, bapak amanahnya begini, siapa saja besok lusa anak cucuku ingin jarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku, cenderamata dari Eyang Sina Ali yang disimpan di bumi alit. Tuh. Nah, Ya. bumi alit sekarang di mana? Sekarang di dalam di sana. Tadinya bumi alit itu di tempat-tempat kerajaan. Apa sebabnya? Sebab setelah Eyang Borosora wafat, ya, dan makamnya dirahasiakan. Nah, cenderamata itu disimpan di tempat yang suci, yaitu namanya bumi alit.
agar benda-benda pusaka ini awet dipikir kira ya, setiap tahun oleh anak cucu dan keturunannya dibersihkan, dikumbah. Nah, kapan? Pada waktu 1 tahun 1 numbahnya atau membersihkannya, yaitu pada waktu bulan Rabiul Awal. Maulid Nabi. Ya, bulan Maulud. Kalau dulu mah tahun berapa itulah, apa harinya, apa itu kan bulannya aja. Nah, kalau sekarang harinya ditentukan, yaitu hari Senin, tapi bulannya tetap bulan Maulud Rabiul Awal. Cuma Seninnya Senin akhir Maulud. Jadi udah apalagi Senin akhir Maulud ini mencuci benda-benda pusaka dan mengeluarkan ini. Iya. Jadi benda-benda pusaka kalau ingin dohirnya melihat nanti pada waktu Iya. dicuci Rabiul Awal. ya. Kalau sekamar mah Kalau bisa sekarang dibuka kalau yang mau jarah ya, kalau yang tidak jarah mah sudah. Nah, selanjutnya ya udah ya tadi. Jadi benda pusaka ini 1 tahun 1 kali dibersihkan, yang namanya nyangkuk. Kalau dulu nyangkuk 1 tahun 1 kali itu tujuannya ada beberapa tujuan. Ke-1, membersihkan, memelihara benda-benda pusaka ini. Yang kedua, di waktu nyangkuk itu penyebaran agama Islam. Kalau dulu kan belum ada Islam seluruhnya Panjalu ya. Iya. Nah, itu utamanya kalau dulu. Tapi kalau sekarang nyangkuk adalah 1 ya, memberikan benda-benda pusaka. Tidak mungkin awet sampai sekarang kalau dari dulu tidak dibersihkan. Ya. benar. Alhamdulillah sampai sekarang benda-benda pusaka itu masih ada dan dipelihara oleh seluruh masyarakat atau keturunan yayasan yang bertanggung jawab di sini ya. Oh ya, baik. Nah, kalau sekarang nyangkuk ini ada sama pada waktu bulannya bulan Rabiul Awal, tanggalnya tidak ditentukan, tapi harinya yang ditentukan yaitu hari Senin. Senin juga Senin akhir Maulud. Maulud. Kalau sekarang tujuan nyangkuk itu 1 membersihkan benda-benda pusaka. Yang kedua diutamakan oleh seluruh masyarakat bisa silaturahmi, bisa berkumpul di sini. Berkumpul Ya. rame-rame. Yang ketiga dalam membersihkan pusaka ini ya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya, pasti. Karena sebelum 2 Ada. bulan masuk ini mencuci Iya, ini ada 2 bulan sudah ada kegiatan ya di sini. Jadi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiganya promosi pariwisata. Iya. Itu udah pasti. Kalau sekarang Iya, itu udah pasti itu. Wisata religi. promosi pariwisata. Nah, setelah dicuci terus dibalut lagi seperti guguli gitu ya, panjangnya sampai ke 20, replikanya itu fotonya ada di sana, dimasukkan lagi sini. Dan di sini adalah Bumi Alit itu adalah tempat ziarah sudah. Tadi amanah yang boros ora, siapa saja besok lusa anak cucuku ingin ziarah kepadaku, Silahkan. tidak perlu mencari kuburan atau makam, cukup dengan melihat benda pusaka peninggalanku celah mata dari yang itu. Jadi di sini banyak pemakaman karhun karena di sini tadinya bekas raja. Kerajaan gitu. Ya. Di tengah danau yang dimakamkan tengah danau Eyang Haryang Kancana. Yang di Kapunduhan Eyang Haryang Kuning. Banyak di sini makaman-makaman. Nah, ada yang di sana di Cilimus itu bekas Patihna yang Boroswara, yang Boroswara atau yang Sabin juga yang Haryang Kancana yang Guru Aji yang di Cilimus. Nah, yang di Kujung adalah bekas kerajaan Panjalu yang ada Said Martabaya. Yang di Ujung Tiwu itu bekas raja Panjalu itu yang ada di Kancana. Jadi banyak Pemakamannya itu yang Pemakaman kerajaan. Iya. Nah, kerajaan di sini di Panjalu yang penutup Raja Panjalu adalah Eyang Haryang Punangatabaya yang dimakamkan di Boninagara.
Itu tutup di Beliau sana. anak siapa Bapak? Ya, Beliau anak siapa? jadi anak sendiri ya. Yang Dari Ratu Permana Dewi nikah dengan dari Gunung Bitung, nikah dengan Eyang Rangga Gumilang dari Kisana Sawah, punya anak satu ya, keturunan yang disebut nama Lembu Sampuluh Satu. Nah, itu dari Ratu Permana Dewi itu, diserahkan kepada lembu 10. keturunan Panjalu Lembu Sampuluh Satu. Lembu Sampuluh Satu apa dimakamkan di Bayu Agung. Nah, dari Eyang Lembu Sampuluh Sati punya anak yaitu Eyang Cakradewa. Nah, Eyang Cakradewa wafat dimakamkan di Cipanjalu. Dari Eyang Cakradewa turun kepada Eyang Borosora. Eyang Lembu Sampuluh Satu, Eyang Lembu Sampuluh Dua, Eyang Lembu Sampuluh Dua pindah ke Tatar Sumedang. Karena setelah itu ya Eyang Cakradewa menyerahkan kerajaan kepada Lembu Sampuluh Dua, Eyang Lembu Sampuluh Dua ke Tatar Sumedang, jadi ganti lagi oleh Eyang Cakradewa karena Eyang Borosora pergi. Nah, dari Eyang Lembu Sampuluh Dua turun kepada Eyang Cakradewa, kepada Eyang Borosora, yang dinurkan adalah Eyang Cakradewa. Dari Eyang Borosora turun kepada anak yang pertama yaitu kepada Eyang Haryang Kuning yang dimakamkan di Sapuduha. Dari Eyang Haryang Kuning turun kepada Eyang Haryang Kancana yang dimakamkan di tengah danau. Eyang Haryang Kancana paling lama jadi Raja Panjalu sampai 100 tahun lebih. Dari Eyang Haryang Kancana turun kepada anaknya itu kepada Eyang Kupulung Teko yang dimakamkan di Cilanglung Simpar. Dari Eyang Kupulung Teko turun kepada anak Kupulung Teko yaitu Eyang Kadali Kancana yang dimakamkan di Ujung Tiwu. Dari Eyang Kadali Kancana turun kepada Eyang Kadacayut Martabaya yang dimakamkan di Ujung, antara Ujung dengan misalnya dekat. Nah, dari Eyang Kadacayut Martabaya turun kepada Eyang Kunang Martabaya. Tutup di sana kerajaan Panjalu. Yang akhir tadi siapa? Kunana Tabaya. Yang dimakamkan di Buninagara. Buninagara. Dari sana tahun 1200 tuh tutupnya ya kerajaan Panjalu. Iya, tutupnya tahun Dari 1200. kerajaan turun Panjalu jadi Kadalemang. Ya, yang dipimpin oleh Kadalemang Eyang Arya Sacanata. Dan sekarang airnya sedang diambil di sana di Jawa Tengah. Dari Eyang Arya Sacanata turun kepada Eyang Arya Sacanata. Ya, banyak lupa ya. Apa-apa, Pak? Eyang Arya Sacanata. Ya udah nggak apa-apa. Eyang Wiradipa Oh iya, yang dimakamkan di Maparah. Eyang Wiradipa Pasarean. Wiradipa. Dari Eyang Wiradipa turun kepada anak yaitu Eyang Cakranagara ke-1. Eyang Cakranagara 1 dimakamkan di Buninagara. Dari Eyang Cakranagara 1 turun kepada anaknya lagi yaitu Eyang Cakranagara ke-2 yang dimakamkan di Puspalikan. Dari Eyang Cakranagara turun kepada adiknya, anaknya yaitu Eyang Cakranagara ke-3 yang dimakamkan sama dengan di Tengah danau itu. Oh iya. Sampai ke dalam sana. Nah, di sana turun kepada Demang Prajadinata. Demang. Setelah Demang, Panjalu menjadi Kawadana. Ya, Kawadana. Setelah Kawadana menjadi kecamatan. Jadi sekarang jadi kecamatan. Iya, dari kerajaan Iya. udah nyampe kecamatan. Jadi sekarang tidak mungkin jadi kerajaan Panjalu. Udah nggak ada. Sekarang kan Udah zamannya udah beda. Zamannya udah pemerintahan. Sekarang mah udah bukan kerajaan lagi. Nah, itu saja barangkali hati. Oh. Bapak, alhamdulillah dari awal sampai akhir udah ketangkap semuanya. Ada satu lagi ya. Kata saya tadi Panjalu itu bekas kerajaan. Yang pertama menjadi Raja Panjalu yang menjadi ya yang jadi Panjalu itu ya. Yang atas nama Panjalu itu. Nama Panjalu yang jadi rajanya adalah istri Istri. Ratu. Oh. Kenapa disebut
disebut Panjalu karena tadi pertama-tama adalah yang jadi jajak Panjalu itu istri, itu ratu, yaitu dari keturunan Gunung Sawal, yang tergabung di raja itu ya di Gunung Sawal, nikah kepada Sama Ratu ini. Permana Dewi keturunan Gunung Bitung. Karena dari Gunung Sawal pindah, jadi yang berkuasa adalah istri, makanya di zaman Panjalu. Emang Pan itu artinya di atas, oh, papan Istri. istri. Jalu di bawah. Oh. Jalu. Iya. Karena kerajaan yang pertama menjadi Panjalu itu karena istri. Pan di atas, Jalur di bawah. Jadi Panjalu. Nah, kerajaan Panjalu tadinya di Karangluhur. Apa seperti Karangluhur? Karena supaya hubungan, ya kalau dulu ini hubungan antara Majalengka, Kuningan, Ciamis dekat dari, jadi ya, Berdekatan. berdekatan. Iya. Ya. Mau nanya Pak, kalau kan tadi kan sempat cerita tentang kayak setiap tahunnya kan untuk kayak keturunan dari itu harus nyuci, bukan apa namanya, kayak membersihkan apa yang benda-benda pusaka itu. Kalau misalkan atau lalai atau lupa tuh, Enggak bakal. iya takutnya apa bagaimana enggak kan ya? Dari dulu sampai sekarang ya, Ah. saya juga sampai sekarang. Sampai sekarang mungkin kali ya. Juta. Ah. Semaghrib kan. Iya Pak. Tidak ada yang Lupa kan ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Apalagi dulu ya, dulu. Tapi kan kalau biasanya kan kalau kayak puasa-puasa kayak gitu, takutnya kan ada yang hawa-hawanya yang bawa gimana gitu Pak. Gitu. Ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Apa-apa. Yang kayak misalkan atau kayak apa pusakanya itu kayak gerak-gerak sendiri atau bagaimana, atau ada Nggak kejadian ada. apa, nggak ada ya Pak? Ini benda Iya, Tidak ada alhamdulillah. gerak-gerik Takutnya dengan gitu dong. sendirian, Oh. nggak ada. Siapa ya? Terus, Iya. izin bertanya ya Pak, katanya kata mitos warga tuh, Ya, katanya apa sih benda-benda pusaka dari kerajaan lain tuh kalau acara nyangku semuanya pada ikut di sini, katanya pengen ya dimandikan. ikut. Benar itu tuh Pak. Benar, Jadi ikut. jalan Dibawanya sendiri oleh sih. orang-orang. Hmm. Ikut juga itu. Ya ini dibawa ya Mm-mm. oleh keturunan. Sama dibawa. keturunan sini. Pengiringnya banyak. Lebih dari 100 benda-benda besar di belakang dia. Hmm. Iya Di katanya dari kerajaan lain tuh Juga pasti ngikut. udah ngumpul di sini katanya. Itu Mitos atau emang fakta kurang. atau wallahu a'lam. Sampai kalau saya tahu dari dulu benda-benda pusaka ini yang bukan pas ya harusnya dibasuh, Hmm. itu dibawa menjadi ayo nama yang panggreg-greg gitunya. Hmm. Udah Bawa diiring-iringan. Diiring-iringan. Nah, Iya, itu. iya, iya. Jadi itu enggak datang sendiri, enggak. Kita logika aja ya. Iya. Iya Itu gimana benda caranya? pusaka itu datang benda sendiri? pusaka barang ya, barang yang mati. Iya benar. Oleh siapa dibawanya? Iya kata kata Jadi mitos kita- tuh kebanyakan jadi mitos. kita- Berarti soalnya mitos kayak berarti. yang Ya. nyata-nyata aja Yang ya. nyata-nyata aja. Mau Heeh. nanya satu lagi Bapak. Katanya tuh kalau benda pusaka yang ini yang panjang Ya. mau dimandiin sama itu tuh kadang dimimpiin dulu katanya pengen dimandiin sama siapa gitu. Oh, Itu mitos itu lagi. urusan Keturunan yayasan. itu. Oh yayasan. Kan ini yayasannya Yayasan Borosora. Oh. Ya. Kalau Yayasan Borosora tentu saja keturunan Oh keturunan dari. Selain yang apa? Yang memelihara ini kan ada pemerintahan di desa. Hmm. Itu ikut campur tangan terus keluarga ya. Iya. Kan Bapak kalau tadi, desa tadi Panjalu saja ya. Ini saya kan nggak bisa apa-apa, tapi yang apa namanya yang ilmunya sudah tinggi barangkali benar. Tapi saya matanya mata biasa. Tidak ada yang Nggak ada yang istimewa ya Pak. Ah, benar-benar Jadi, benar. kenyataannya oh gini. iya secara Ah. logika aja kita kayak berpikirnya kan. Cuma ada Ada nuansa aja. keanehan ada. Nah tuh. Memang keanehan yang nyata ini. Iya keanehan yang nyata ya Pak. Waktu tahun 59 ini ya, Oh ya oke. ini dikeluarkan. Benar. Kalau dikeluarkan ada rombongan
pengais benda-benda yang lain, ada sholawatan, ada gembyungan, Iya, iya. kesenian lain. Iya, iya, iya. Tapi ada yang aneh. Dulu ini dah budaya ya. Kalau ini mencuran ini budaya sebetulnya. Tapi utamanya ya membersihkan benda-benda. Iya benar. Ya. Dulu tahun 59 ada keanehan. Di depan itu benda-benda pusaka ini ya. Iya. Yang barisan Belakangnya depan kan benda adalah pusaka. ada kalau dulu mah yaitu budaya supaya ingin rame. Rame, iya. Pakai kuda. Oh. Ya. Oh dulu tuh kan udah kok. Tapi nggak dinaikkan kepala kuda enggak, Iya. cuman di apa? Jangan Ditendang. Nah, kenapa kuda-kuda itu saya bukan mata seorang aja. Kuda-kuda itu sepertinya ayam capek, sehingga Berat. kelihatan. Ini kelihatan Berat eh, banget. Yang dari ininya. keringatnya kuda. Iya, iya. Itu ada. Ada kan. Padahal kuda nggak ditumpangi Nggak ada apa-apa. yang nunggangin gitu. Iya, nggak ditumpangi siapa-siapa. Tapi berasa kelihatannya berat. kuda itu capek. Iya. Sampai keringatnya terus Insya Allah. hancur gitu ya. Itu ada keanehan waktu itu tahun 59. Saya sudah ada di desa. Pas kuda itu dihilangkan tahun berapa Pak? Cuman hari itu aja lah. Kena barangkali ada ya. Oh tahun 59 Ya, gitu. ya. Ada yang Yang ada selanjutnya kudanya. enggak ada. Itu barangkali supaya aneh rame gitu ya. Bapak kalau desa Panjalunya di sebelah mana? Apa? Desa Panjalunya di sebelah mana? Siapa? Desa Panjalu di sebelah Ada mana? di sana. Oh di depan ada. Yang dekat lapang. Iya. Abang. Itu desanya. Pak. Desa Panjalu. Iya, Dulu juga di sana, ya. Nggak pindah-pindah desa Panjalu. Soalnya kan kita belum pernah ke desanya Pak. Mm-mm. Iya jadi kita penelitian tuh langsung ke sini bukan melalui desa. Sedangkan dari kampus tuntutannya harus ke desa dulu baru ke sini. Tapi sebenarnya mah sama aja sih. Kalau di Enggak, desa jadi kan Iya, iya. desa Alurnya, ada alurnya. suratnya. Oh, ada suratnya. Perizinan. Kita kan izin. Iya, iya, iya. Nanti dari desa dikasih lagi surat. Ngerti. Ya udah baik, Pak. sana mau ke desa pengen tahu sejarah Panjalu gitu. Ya udah. Baca. Kena. Ya ada yang bisa menjelaskan silahkan. Iya baik, Pak. Iya kalau sejarahnya udah dari Bapak juga udah cukup dari awal sampai akhir alhamdulillah. Sayangnya juga ngerti itu alurnya ya emang kayak Udah. gitu masuk akal tuh. Dan saya ini cuma siapa yang ingin cerita singkatnya sejarah panjang itu ya. Sejarah bumi alit sejarah panjang itu. Kalau pada orang lain mungkin nggak sama. Beda. Ya kan namanya juga mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut. Kalau ada perbedaan jangan Iya dipermasalahkan. wajar terus wajar Ya. kan. Iya, Pak. Ada perbedaan. Namanya juga manusia. Ada lagi yang bertanya apa kaitannya dengan sejarah Kawali? Ada yang bertanya gitu ya. Ya, kalau aku Oh. nggak ada sangkut pautnya ke Nah. sana. Saya nggak bisa Pak Menjelaskan. panjang lebar pada sejarah. Iya, Soalnya benar. kan kita udah mencakupnya di sini doang gitu. Itu udah keluar batas kan. Jadi kalau saya menceritakan sejarah yang lain, Iya. nanti kalau tidak sama, nyanyawanan. Iya, bahasanya Iya. apa so tahu. Nah, iya, bahasanya kayak Yang gitu. tahu itu adalah orang di Orang situ. sononya langsung ya. Yang di sini juga. Iya, Pak. Bapak mohon maaf tadi namanya siapa Bapak? Haji Ono. Haji Ono. Tidak pakai haji juga nggak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa, Pak. Tetap, Pak. Haji Ono terus usia Bapak berapa tahun? 84. 84. Bapak di sini tuh sebagai Juru kunci. Oh. Insya Allah Bapak maaf. Juru kunci. Iya. Kalau yang jarah, silakan. Kalau yang ingin tahu lokasi silahkan. Kalau ingin sejarah singkatnya silahkan. Coba kalau ingin sejarah panjang wah. Iya, gak bakalan mepet waktunya. Wah, Ini singkat. 1 hari 2 hari pun gak bakalan kelar. Udah. Iya Bapak izin mau Melihat lihat itunya pusaka boleh? apa sih? Boleh.
tempat sujud. tempat Kalau ke sujud. dalam ya, Iya, kalau jangan. ada yang mau jarah ke Iya. dalam ya. Mau Nanti kalau ngelihat melihat bekas sujud, replikanya ada replikanya. ini ya. Tapi kalau ke Kalau melihat Hmm. itunya fotonya pedang ada sana itu. boleh kok. Itu ada batu panjang itu bekas sembahyangnya. Iya, ya. mau lihat. Ada yang bulat-bulat batu-batu itu ya. Itu Hmm. hasil penelitian dari ya ahli sejarah. Iya. Katanya ini adalah bekas duduknya Eyang Gurosura ini. Ini bekas duduknya tamu-tamu ini. Harus disimpan di sini. Di Garoto, tidak bisa dikasih. Masya Allah. Oh, ini tuh berarti pindahan, Pak. Ya, Bukan tempat aslinya. iya tadinya ini Bumi Alit ini tempat kerajaan-kerajaan. Iya. Sebab ya akan diurus oleh anak cucunya. iya Pak. Dan kerajaan Bumi Alit ini benda-benda pusaka harus disimpan yang bersih. Tempat yang bersih itu. Bapak berarti tahun berdirinya Bumi Alit ini tahun berapa? Wah, Kurang tahu. ini karena ada keturunan-keturunan Baru itu di belum tahu tahun berapa. Cuman hmm. ada sejarah tadi Bumi Alit itu dari di sana di gunung di negara Nagasari dipindahkan oleh keturunan sini. Hmm. Tahun berapa gitu nggak tahu. Iya, kurang. Iya Pak, baik Pak. Cuman ingat semuanya bangsa orang-orang tua sudah ada di sini aja. Iya Pak. Ya udah. Izin boleh, Bapak.